Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Scorpio, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita lihat ya, bagaimana kondisi hubungan kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik Scorpio, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, oh mantap, ada Temperance di sana. Berikut ada energi dari Knight of Cups, kemudian ada Two of Swords, kemudian ada The Magician, kemudian wah dulu mantap, bagus senengnya ya, seneng banget Mari kalau ngelihat energi yang kayak gini ya, energi yang bahagia seperti ini. Walaupun waduh iya sih, walaupun memang hubungan ini tuh masih akan di-challenge ya, masih akan ditantang karena sedang mau dibentuk nih relationship-nya ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang stabil lagi gitu ya. Nah, jadi kalau Mari lihat di sini tuh setidaknya ada willingness, ada kemauan dari dalam dirinya kamu, baik itu tuh juga dari dalam diri si pasangan kamu untuk ngejalani relationship ini. Walaupun tentu relationship-nya agaknya rumit di sini ya, ada aja problemnya ya, ada aja masalahnya gitu ya. Nah, ada aja yang kayak mengganggu, ada aja yang kayak mengusik gitu ya, baik itu tuh dari dalam dirinya kalian masing-masing ataupun usikan dari luar gitu. Tapi setidaknya relationship ini tuh akan bisa survive, bertahan, bahkan bisa dalam jangka waktu yang lumayan panjang di sini gitu loh. Memang betul akan ada ceritanya on off gitu ya, tapi setidaknya kalau dihitung wah lama, jadinya lama panjang ceritanya kamu dengan si dia. Karena Mari ada dapat ya chemistry dalam kamu ketemu chemistry dalam dirinya dia juga begitu ke kamu gitu loh. Kalau Mari ini tuh bisa hubungannya macam hubungan yang apa itu istilah HTM ya, HTM, hubungan tanpa status bisa di sini, atau ini tuh hubungan yang jelas statusnya tapi semacam kayak yang memberikan celah untuk membebaskan diri. Jadi kayak hubungan ini tuh ya ada bagian dari diri, oh aku dan dia harus terikat dalam sebuah komitmen yang jelas gitu ya, pemikiran. Nah tetapi kalau dalam praktek dunia nyatanya apakah kemudian kalian saling begitu mengikatnya? Ya enggak juga gitu loh ya. Jadi kayak bersama tapi kebebasan juga ternyata menjadi bagian dari konsep relationship ini gitu ya. Nah, jadi bisa-bisa hubungan ini tuh diwarnai dengan perselingkuhan nanti ini. Gitu loh. Kamu bisa aja ya kemudian dengan laki-laki lain atau dengan perempuan lain. Dia juga bisa demikian. Dia juga ada laki-laki lainnya, dia perempuan lainnya dia. Tapi kalian masih tetap sama gitu loh. Kalian masih tetap ada nyambungnya di sini. Semacam akan ada dunia private-nya kalian berdua gitu ya. Di sana. Karena nyambung tadi, ada chemistry-nya, ada kecocokan gitu loh. Ya. Jadi kayak sepet-sepet enak gitu ya. Asam-asam manis gitu ya kalau dianalogikan pada sebuah rasa. Gitu. Ada asam-asam manisnya yang kayak mampu diterima di hubungan ini. Gitu loh. Kalau pas lagi marahan, aku benci dia, aku kesel lihat dia, tinggalin aja dia pas lagi marah. Nanti kemarahan kalian juga ternyata di sini kalau melihat ya nggak lama-lama ya. Paling-paling ngambek-ngambekannya mungkin ya sekian bulan. Udah paling lama tuh. Tapi habis dari situ tuh ada aja nanti effort. Baik itu tuh dari kamu, apakah itu dari dia. Untuk mengkonekkan kembali nih. Gitu. Di sana ya. Bisa kalian lupa gitu. Lupa apa yang bikin kemarin itu tuh akhirnya jadi diem-dieman. Lupa. Gitu. Pantang aja sedikit ada yang mencolek gitu ya. Colek manis gitu. Udah ada tuh. Main lagi. Lanjut lagi. Di situ kalau Mari lihat ya. Dan apalagi memang terlihat di sini tuh energi dari si dianya ya. Dia cukup besar ini kontribusinya dia. Jadi misalnya gini ya Mari lihat, misalnya kalian lagi diem-dieman nih.
terhitung di sini tuh yang paling banyak ya memecahkan kondisi diem-dieman ini tuh ya dari dia, gitu ya, di sana. Jadi kamu bisa dikatakan yang paling banyak tingkahnya di sini. Misalnya ketika marah kamu cepet kamu blokir dia, gitu ya. Secara impulsif kamu blokir aja nih anak orang, gitu. Nah, tapi kemudian nanti kamu baik hati lagi, buka blokirnya. Nah, ketika kamu buka blokirnya, dia yang, halo bebek, gimana kabar kamu di sana, misalnya ya. Terus lanjut lagi, main lagi gitu. Kamu ngambekan, dianya yang ngambil-ngambil hatinya kamu, gitu kan? Itu kalau mau lihat ya Scorpio. Dia yang ngambil hatinya kamu, gitu lah, ya. Dialah yang kelihatan effortnya itu tuh ada. Kamu yang paling banyak tingkahnya. Nggak apa-apa. Karena mungkin kamu yang lebih muda di situ ya usianya. Kamu lebih muda atau ya memang karakternya kamu boleh dikatakan masih ada kekanak-kanakannya. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih. Justru mari lihat ya ini yang membuat hubungan kalian jadinya seru ya. Itu yang membuat dia jadi kayak terpikat hati sama kamu. Belum tentu kalau kamu elok baik budi terus hubungan ini tuh bisa akan panjang. Belum tentu gitu. Dengan kerendemannya kamu seperti inilah yang membuat hidup masih tetap hidup menyala relationship. Kalau kamu baik terus kalem aja bisa-bisa dia kayak bosen gitu ya, bosen di sana. Tapi ini tuh nggak ada bosen-bosennya karena hari ini kamu kayak gini, nanti bulan depan kamu udah kayak gitu, nanti sekian bulan lagi kamu ternyata udah begini. Jadi sangkanya dia sudah mengerti kamu, tapi tetap ada sentuhan-sentuhan baru yang kamu berikan ke dia, gitu ya. Jadi itu yang bikin dia jadi kayak excited terus, punya daya tarik jadinya kamu di matanya dia ya. Ada kayak mood busternya dia, excited. Apa itu namanya? Apa bahasa Indonesia excited ya? Apa itu ya? Semangat ya, semangat. Jadi ada rasa semangat, ada pancingan terus soalnya dari kamu ini tuh ke si dia. Gitu loh. Dan bisa jadi juga dia ternyata kurang lebih begitu juga ke kamu. Gitu ya. Kalau memang di sini tuh tidak ada asik-asiknya, kamu juga bakalan gak mau kan dengan dia. Maka pembacaan ini tuh bakalan gagal kan, karena kata Mari tadi hubungan kalian ini tuh bakalan bisa lama. Gitu, tentu gagal kan. Tapi di sini tuh ya kayak daya tariknya dia kena sama kamu, daya tariknya kamu itu tuh mampu mempengaruhi dirinya. Gitu loh. Ya. Jadi kayak dua bocah yang sedang main-main kejar tangkap bergantian lah ini kalian berdua ya. Gitu ya. Jadi di sela-sela hidup yang memaksakan untuk serius, untuk tegang gitu ya, untuk yang benar-benar dewasa gitu ya. Karena dunia pekerjaan, karena lingkungan sosial. Itu tuh bisa kayak terlupakan sebab karena di relationship ini sisi diri yang masih kanak-kanak itu tuh masih bisa keluar gitu lah. Diterima di sini. Gitu, masih bisa berlaku bermain di sini. Jadi ya asik lah. Gitu ya, ada pelampiasan. Karena kan manusia itu tuh kayak kalau nggak ada dia penyaluran bagian diri yang kekanak-kanakan ini, tegang aja hidup. Nanti jadi suami, jadi istri tegang. Karena tanggung jawab istri, tanggung jawab suami kan besar. Nanti udah jadi ibu bapak gitu, tegang. Sudah ada nih manusia yang harus ditanggung jawab, tegang terus. Jadi akhirnya sisi diri yang main-main, yang bercanda, gitu ya. Yang random, yang apa, itu tuh jadi harus ditekan. Sementara itu jelas-jelas bagian dari diri juga gitu loh. Ya. Tapi di sini tuh kalian berdua bisa jadi awet muda jadinya nih. Awet muda karena lagaknya bisa kayak gaya ya orang yang masih bocah gitu loh. Jadi bisa-bisa ya kalian saat ini tuh usianya bukan masih kecil lagi ya. Boleh-boleh ya kalian sudah kepala 4 ya, minimal kepala 3 gitu. Tapi lihat aja kalau kalian mengamati diri kalian
satu sama lain gitu ya. Pasti ketawa sendiri juga. Iya ya, kayak orang lupa diri. Sangka-sangka kayak masih anak cencen gitu ya, masih umur 16 tahun gitu. Padahal ya ini tuh loh, udah organ reproduksinya udah menyala nih gitu kan. Gitu, uban udah di mana-mana nih gitu ya. Di sana. Memang kalau untuk soal cinta, mari lihat sebenarnya ya, kalau cinta itu mah lebih besar dari dia ini untuk kamu ya Scorpio. Kamu adalah orang yang dicintai gitu. Kalau kamunya sendiri, belum tentu sih kalau mari lihat. Atau ya gini aja, katakan kalau dia membawakan cinta dalam hubungan kalian ada di poin 6 dari 10. Nah sementara kalau kamu ya paling-paling ada 3 doang. Hanya poin 3 dari 10. Nah seperti itu. Makanya karena dia punya perasaan cinta yang lebih besar kepada kamu, itulah yang dia tetap punya dorongan ya dari dalam dirinya dia untuk ngejar kamu, untuk terus maintenance relationship dengan kamu, untuk mengupayakan hubungan bersama dengan kamu. Nggak peduli sudah seberapa kali kamu bilang putus, cerai, pisah gitu ya. Nggak tahu sudah berapa kali kamu ngeblokir dia gitu ya, menghapus nomor teleponnya dia dari handphonenya kamu gitu ya. Tapi dia yang kayak tetap ada, tetap dia cari celahnya dia untuk masuk gitu. Andaikan pun dia ini tuh wanita ya, tapi ini bisa-bisa wanita yang energi maskulinnya dia balance sama energi feminim, atau bisa ya agak sedikit lebih banyak ya energi maskulinnya dia daripada energi feminimnya. Makanya di situ tuh dia bisa aktif, dia yang lebih proaktif di relationship ini gitu. Dan kamu juga orang yang kebetulan pandai ngasih pancingan. Kamu pandai kasih trigger sama dia ya untuk keluar tuh energi maskulinnya dia ke kamu. Ada kayak mau menaklukkan kamu, ada yang kayak jadi semacam ada nih seperti kebanggaan ya bagi dia. Kalau bisa panjang dengan kamu, berhasil dia sebagai seorang pasangan. Berhasil dia sebagai seorang kekasih. Dan kamu pandai pula memberikan sensasi dia menang itu tadi. Pinter kamu di sini kalau mari lihat mainnya ya. Tapi memang ini tuh mungkin tanpa kamu sadari ya. Jadi kayak cerita reward ya, pemberian reward dari kamu itu yang bikin dia jadi kayak selalu punya semangat gitu loh. Selalu punya semangat untuk tanda petik mengejar kamu gitu. Kalau kamu yang mengejar dia, mungkin di situ tuh pernah ada, tapi ya tidak lebih sering gitu ya jika dibandingkan dengan dia. Maka tadi kata Mari, kalau kalian pas lagi marahan, kecenderungannya dia ini ya yang meredakan, menurunkan tensi kemarahan gitu ya. Nah di sana. Tapi ya itu, kalau untuk cerita komitmen agak susah ini kalian berdua. Komitmen dalam artian hanya ada kamu dan aku. Memang masih agak sulit lah, terutama kalau dilihat di saat sekarang. Nggak tahu lah kalau kalian udah makin berumur ya, bertambah usia, bertambah naik kesadaran, nggak tahu lah gitu ya. Tapi setidaknya untuk saat sekarang komitmen itu tuh rasanya seperti belum ditemukan di sini. Komitmen dalam artian hanya ada kamu dan aku, terus kita membangun hubungan layaknya rumah tangga yang stabil misalnya. Nah itu yang belum ada dalam konsep hubungan ini. Walaupun kalau mari lihat sudah seperti ada ya arah-arahnya ke sana nih dari si pasangannya kamu. Tapi ya kamu mari lihat di situ tuh akan berontak sih. Kamu nggak mau nih terbelenggu dengan dia, nggak mau. Gitu. Walaupun kalian sudah terlanjur katakan mensakralkan hubungan ini ya di depan Tuhan, di depan orang tua, di depan sanak saudara, handai tolan. Tapi itu tuh bisa hanya kayak mulutnya aja yang bunyi. Kesadarannya untuk ke arah situ tuh ya masih berproses kali ya. Makanya mari lihat itu tuh kalau kalian ternyata sudah suami istri saat sekarang, tapi hubungan rumah tangga ini tuh agak lain dikit ini. Agak lain dikit, enggak macam konservatif punya rumah tangga, tidak. Masih ada kayak tadi kata Mari kan pembebasan diri.
pembebasan diri. Jadi kamu itu tuh bisa kayak yang masih mengizinkan dirimu untuk senang, untuk suka pada pria lain ataupun pada wanita lain. Dia pun bisa seperti itu. Masih ada kayak egois diri itu, ya, masih semacam kamu, aku, masih ada di sana, gitu loh. Masih kayak sama-sama nyari kesenangan hidup ini kalian, ya, petualangan hidup ini kalian. Masih nyari itu, tuh loh. Kalau hubungan itu tuh monoton, terasa nggak nikmat. Gitu. Jadi ada hal-hal baru yang selalu coba untuk kamu lakukan ataupun dia lakukan. Jadi kalau Mari bilang sih, kalau untuk cerita gairah ya, sebatas gairah, ada banget. Dan ini bisa semakin lama semakin tumbuh, semakin besar. Gairah ya. Gitu. Di sana. Jadi ya untuk di saat ini tuh bisa-bisa memang si dianya lagi ngejar kamu ini ya. Kamu yang sedang lagi berusaha untuk mengelak ini dari dia kan. Walaupun kamu ndak pakai acara lari gitu loh. Tapi ada nih, Mari lihat usaha-usahanya kamu nih agak-agak ngelak-ngelak dari dia gitu ya. Di sana. Sedikit-sedikit gitu ada ngelak-ngelaknya kamu. Karena Mari lihat kayaknya perhatiannya kamu lagi tertuju pada satu hal yang baru deh. Nggak tahu itu hal barunya apa. Tapi ada sesuatu yang lagi menarik minatnya kamu ya. Entah kamu punya mainan game baru bisa ya. Entah kamu punya hobi baru misalnya. Kamu punya motor baru, mobil baru, atau apalah gitu ya aktivitasnya kamu. Jadi sampai kamu lebih terfokus ke arah sana. Ketimbang membagi waktunya kamu, membagi energinya kamu sama si dia. Nah kalau dianya sendiri, ya walaupun dia juga Mari lihat cukup punya kesibukan gitu ya. Tapi kayak lebih besar lah kemauannya dia untuk memungkinkan terkoneksinya kamu dengan dia. Gitu ya. Kalau kamu mungkin ya ngejawab chattingnya dia saat sekarang itu tuh yang kayak ogah-ogahan. Iya, tidak, belum, nanti, besok, lusa gitu ya. Bisa agak singkat-singkat aja sebatas kayak pokoknya gua respon dia. Gitu ya. Itu pun bisa responnya kamu agaknya lama-lama nih. Gitu ya. Butuh waktu 2 jam hanya untuk mengetikkan iya gitu ya. Butuh 2 jam. Di sana ya. Padahal ya dari detik pertama bunyi notifikasi handphonenya kamu udah ngeh kok, oh dia chatting gitu ya. Tapi kamu nggak mesti merasa aku harus sigap merespon ini. Kamu bisa aja merasa penting-penting juga ntar aja lah gitu ya. Nggak taunya lupa. Makanya 5 jam berikutnya baru kemudian kamu ngerespon. Gitu ya. Di sana. Lagi agak-agak berkurang aja moodnya kamu ke dia. Karena tadi perhatiannya kamu sudah terlanjur kamu arahkan kepada sesuatu yang lain gitu lah. Di sana. Dia bisa itu agak-agak uring-uringan itu. Ih kok lama banget sih merespon. Kok nggak diangkat-angkat sih ini teleponnya aku. Kok aku ini seperti kayak dihindarin ya sama ini Scorpio. Ada begitu. Bisa-bisa dia agak kayak nunjukin rasa keselnya dia gitu ya. Atau setidaknya ya dia kesel-kesel sendiri lah di sana. Gitu. Ya. Kalau Mari bilang ini tuh hubungan kalian cukup terbuka ya. Jadi maksudnya Mari semacam kalian berdua ini tuh kayak nggak pakai topeng setiap saat setiap waktu gitu loh. Ya. Semacam kayak ngalir aja ini. Bisa-bisa juga itu ngalir. Jadi kalau lagi pengen marahan ya marahan. Ya, jadi semacam kok lagi pengen maki-maki ya saling memaki misalnya. Kalau pengen saling manas-manasi ya dipanas-panasi aja gitu ya. Spontan-spontan kalau Mari lihat dalam hubungan kalian. Makanya seru, asik gitu loh. Nggak terlalu banyak jaim-jaim yang kayak gimana gitu ya. Permainan-permainan mental-mental penuh dengan kepalsuan. Nggak juga gitu kan. Jadi ibaratnya kayak borok-boroknya kamu banyak sedikitnya udah ketahui sama dia. Nah dia pun seperti itu. Dia pun seperti itu kalau Mari lihat. Gitu ya. Jadi jika sebelum kamu menyaksikan video ini, misalnya masih ada jaim-jaimnya kalian berdua, ini setelah kamu menyaksikan video ini, nggak ada lagi tuh cerita jaim-jaimnya nanti. Nggak ada.
gitu ya. Nggak perlu kayak validasi bahwa aku adalah orang yang ganteng, aku orang yang cantik, nggak perlu. Aku adalah orang baik, aku adalah orang sabar, aku adalah orang yang menyenangkan, aku adalah orang seru, nggak perlu. Karena nanti kalian secara nature-nya kalian aja, alami kalian aja, kalian tunjukin di sini, itu ya, alami aja. Hampir-hampir nggak ada kepura-puraan tadi, makanya bisa lama. Coba kalau banyak kepura-puraannya, capek tuh kita. Nah, tapi kalau di kalian tidak ada kepura-puraannya. Jadi ya kalau misalnya kemarin hari jaim-jaim, mulai nih nanti akan membuka diri gitu ya. Oke lah, baik Scorpio. Jadi perkembangan sesungguhnya ya relationship kalian ini. Perkembangan, terjadi perkembangan di situ. Oke, sekarang mari akan tarik koin ya Scorpio, biar kita cari tahu kepada Scorpio mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koin berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya si dia ya. Baik, mari awali dari inisial B, ada baju, D ada duku, kemudian ada C ada celana, G ada gelas, N ada nama, M ada meja, dan U ada umur. Nah, masuk kita ke zodiak ya. Di sini ada energi dari Cancer, berikut ada energi dari Leo, Aquarius ada di sini, dan berikut ada energi dari Virgo hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu Scorpio yang bisa mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.